Karaton geus katukang. Lalampahan ieu dimimitian, sanajan sorangan, demi kahirupan rahayat. Perjalanan ke puncak bukan tanpa rintangan. Kabutnya, medannya yang terjal, dan suara gemuruh di bawah kaki seakan menguji setiap langkahnya. Puncak Gunung Gede, tempat lahar masih bergolak menyambutnya seperti neraka yang terlepas. Dengan tangan yang bergetar tapi tekad yang tak goyah, sang raja membalikan keris itu, lambang kemuliaan, lambang pelindung, dan melemparkannya ke dalam kawah yang mengamuk. Ku asma karuhun urang, kuring nangtung di ieu tempat suci. Sejak bakti nepi ke akhir. Sesaat setelah keris emas itu jatuh, semuanya berubah. Letusan reda, suara gemuruh berubah menjadi hening. Angin membawa udara sejuk, asap putih memudar, dan cahaya mentari kembali menembus awan. Gunung yang sebelumnya marah kini seolah tertidur damai, dan orang-orang dari kejauhan menyaksikan perubahan itu dengan keterkejutan bercampur haru. Menyaksikan gunung yang tadinya mau meletus tiba-tiba reda dan tidak jadi meletusnya. Berganti suasana alam yang indah, lalu terbangnya burung-burung seolah gembira bersama rakyat yang juga ikut bahagia. Berterima kasih kepada sang pangeran yang baru kembali dari gunung naik kuda dengan mengucap terima kasih dan menundukkan kepala. Hatur nuhun Gusti, kami bersyukur pisan. Rakyat ngahaturkeun nuhun ka pangeran. Untuk menghormati segala kejadian luar biasa itu, tentang keberanian, tentang pengorbanan dan peran sebuah simbol, Gunung Gede kemudian dinamai sebagai Gunung Tampo Mas. Dari kata tampo yang berarti menerima dan emas sebagai penghormatan atas keris yang telah menyelamatkan mereka. Legenda ini tak sekedar cerita tentang bencana dan keajaiban. Di baliknya tersembunyi pelajaran tentang kepemimpinan sejati yang siap mengorbankan sesuatu yang berharga demi keselamatan banyak orang. Keberanian menghadapi ketakutan. Raja tidak lari ketika bencana datang. Simbol dan makna yang lebih besar. Bukan sekedar emas, tetapi apa yang emas wakili. Harapan dan perlindungan.